Jadi kita bahas berkenaan dengan rahasia iblis terhadap manusia. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sedang bermuzakarah dia. Ketika dia sedang bermuzakarah, tiba-tiba datang iblis kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul ini terkejut dia, Bunda. Kenapa engkau bisa datang di majelis yang mulia ini? Padahal ini tempat kami menuntut ilmu, tempat kami berzikir, tempat ini adalah tempat kami mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata iblis kepada Rasul, "Wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk membuka rahasiaku terhadap engkau." Salah satu pertanyaan Rasulullah, Bunda, bagaimana kondisimu ketika kami ingin bersedekah dan bersedekah? Rasul bertanya, Bunda, bagaimana kondisi kalian ketika kami ingin bersedekah dan bersedekah? Maka iblis mengatakan, inilah rahasia iblis itu, Bunda. Kata iblis, ketika seorang manusia ingin bersedekah, maka akan kami munculkan dalam hatinya sifat was-was, rasa ketakutan, takut hartanya habis, takut keluarganya tak makan, takut anaknya tak sekolah. Gara-gara sifat was-was yang muncul dalam hati kita, Bunda, maka kita tidak jadi bersedekah. Pernah tak Bunda merasakan hal seperti itu? Pasti pernah, Bunda. Waktu hari raya kurban, Bunda lah menabung tiap bulan 5.000. Tiba-tiba hari H ada kebutuhan khusus. Anak HP rusak. Anak Bunda HP rusak. Mana yang Bunda utamakan, berkorban atau beli HP baru? Itu cito risiko. Kalau kenyataannya, Bunda, banyak yang beli HP baru le. Jika itu terjadi, Bunda, pada waktu itu kita kalah dan iblis yang menang. Makanya, Bunda, kalau ada niat tersentak dalam hati kita, Bunda, misalnya ada orang mengetuk pintu rumah kita, meminta sesuap nasi atau segenggam beras. Ini misalnya, Bunda. Kalau tersentak hati Bunda dan Bunda merasa iba, kasih aja. Jangan badan tanya juga Bunda le, di mana lagi kau nya? Meminta bare juga aja kau nya. Padahal orang tu antainya ndak punya laki, ndak punya rumah, tapi karena terbuka hatinya masuk ke rumah Bunda, jangan banyak bertanya, kasih saja. Apa Bunda? Kalau dibanting pintunya, itulah ujian Bunda. Kalau Bunda bersabar, surga untuk Bunda. Tidak perlu di berang-berang. Tidak akan selesai di berang awak jinyo. Inyo minta segenggam beras. Misalnya kalau itu terjadi kepada Bunda. Karena Bunda, salah satu yang membuat iblis itu lemah ketika Bunda bersedekah itulah. Maka Bunda jangan pernah bertanya kepada orang itu, di mana rumah, apa kerja laki, kok bisa seperti kau, tak perlu. Karena Allah mengutus kepada Bunda, itulah amal ibadah Bunda. Lalu Rasul bertanya lagi, Bunda, bagaimana kondisi kalian ketika kami bersedekah? Maka Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis mengatakan, ketika seorang manusia itu bersedekah, maka seolah-olah tubuh kami ini terpotong-potong menjadi 3 bahkan 5 bagian. Lah Bunda lawan rasa ketakutan tadi, was-was, cemas segala macam tadi, lalu Bunda bersedekah. Ketika Bunda bersedekah itulah iblis itu seolah-olah dia itu dipotong tubuhnya menjadi 3 bahkan 5 bagian. Maka begitulah rahasia iblis terhadap kita manusia. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ada dulu seorang ibu-ibu berjualan di kampus. Ketika dia berjualan di kampus, ada seorang mahasiswi. Kalau tengok mahasiswi kok, tawayang dia anaknya bunda. Dan mahasiswi ini hanya meminta air minum bunda. Bu, boleh enggak saya minta air minum 1 gelas? Maka ibu itu memberikan 1 cangkir air minum, 1 gelas air minum, kemudian hanya diberi 1 buah biskuit bunda, 1 buah biskuit. Singkat cerita bunda, beberapa tahun setelah itu, rupanya ibu yang berjualan di kampus itu tinggallah sebatang kara. Tak ada saudara bunda, tak ada anak, tak ada saudara, tak ada pula suami. Lalah mulu meninggal suami. Nyawa bantu ibu tu kan, ya awak nak lo kenal jinyo kan. Mula 60, Pak Bocah membantu. Kalau nak dibantu tu jando-jando yang umum sampai puluh ke bawah, ada apa tu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'il 'alal armala kamujahid fisabilillah. Wahai sekalian manusia, kata Rasul, bantulah janda. Itu Rasul mengatakan benda, karena membantu janda itu seperti mujahid fisabilillah, seperti orang yang berpuasa, seperti orang yang membaca Al-Quran sepanjang malam, seperti orang mengerjakan sholat sunat dan dia tidak terputus-putus mengerjakan sholat sunat. Maka begitu mulia janda di mata Rasulullah. Maka jangan salahkan lo suami bunda, ngapa bang kau ndak pulang-pulang kan itu lo. Mengapa suami ambo ndak pulang-pulang? Bulan pertama pulangnya ompe hari 1 bulan 4 kali. Bulan kedua dia pulang 2 kali sebulan. Bulan ketiga dia pulang 1 kali 1 bulan. Bulan keempat ndak pulang-pulang apa tu le. Setelah diselidiki ternyata dia membantu janda. Maka bunda itu harus ikhlas saja bunda le. Tapi di sini ndak ada bunda, ndak ada. Jadi bunda setelah beberapa tahun bunda rupanya masuklah rumah sakit ibu nih yang menjual makanan minuman di kampus itu. Maka apa kata dokter bunda? Wahai bu, ibu sudah 1 pekan di rumah sakit ini. Hari ini ibu boleh pulang. Menangis ibu tu bunda, menangis sejadi-jadinya. Adanya pulang dokter. Dan tak ada saudara, tak ada anak, macam mana adanya membayar biaya rumah sakit kok? Maka apa kata dokter itu bunda? Baiknya keluar ke resepsionis, tiba-tiba dibayarkanlah oleh dokter itu seluruh biaya rumah sakit itu. Ketika dia masuk lagi ke ruangan ibu itu, maka apa kata dokter itu? Wahai bunda, seluruh biaya rumah sakit bunda telah saya lunasi. Kok amak tu bunda, kok bapak melunasi biaya rumah sakit saya? Kata dokter itu, berkata dia, ibu ingat enggak dulu ibu memberi 1 gelas air putih dan 1 buah biskuit. Ndak ingi ambola tuwo, kata ibu itu. Yang ibu bantu dulu itu kedoangnya. Kedoang rupanya menjadi dokter. Begitulah kita kalau ikhlas bersedekah tuh bunda, maka Allah akan membalikkan semuanya itu. Dan tanpa kita sangka-sangka, Allah akan membalas dengan luar biasa. Maka bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah melemahkan iblis, kita bersedekah itu menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Sulaiman ada seekor burung bunda, dia berkicau-kicau tiap pagi bunda. Di zaman Nabi Sulaiman ada seekor burung, dia ni berkicau.
Tapi suara burung ini cemprang, bro. Centrang atau cemprang? Cempreng. Suaranya cempreng, bunda. Setiap dia berkicau setiap pagi pula bapak tuh melempar burung itu. Pagi besok berkicau, pagi itu pula bapak dilempar pula dengan batu. Sampailah 3 hari patahlah kapaknya. Ketika patah sayapnya itu, bunda, mengadunya ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum. Ikut citoku memang betul, bunda, yang bukan fiktif, karena di zaman Nabi Sulaiman seluruh hewan bisa berbicara kepada Nabi Sulaiman. Bahkan jangankan hewan, bunda, angin aja diadili oleh Nabi Sulaiman. Angin gua diadili oleh Nabi Sulaiman. Begitulah mukjizat Nabi Sulaiman itu. Waalaikumsalam, kata Nabi Sulaiman. Apa ceritanya? Tengok sakit kapaknya. Kapak tentu bundanya sayap. Sayap. Kalau bahasa kami kapak, tapi kalau bahasa Indonesianya sayap. Apa sayap itu nih? Aikolah Nabi Sulaiman, ambo setiap pagi bersiul. Setiap pagi lo apa tu mengumban ambo nih? Yang wakinya Nabi Sulaiman, suawambo ko untuk kalian bocah nih. Disobile de burung tu bunda. Tak bagus suaranya, itu maksudnya. Atau apa ceritanya? Ambo minta keadilan, wahai Nabi Sulaiman. Ambo minta keadilan. Memang tugas ambo setiap pagi kan berkicau. Kenapa bapak itu melempar saya? Saya minta keadilan, kata burung tersebut. Maka bunda, Nabi Sulaiman itu memanggil 2 jin. Lalu apa kata Nabi Sulaiman kepada jin? Wahai jin, kalau besok pagi apa tuh melempar seekor burung tadi, burung-konya, maka engkau lemparlah bapak itu ke ujung timur dan ke ujung barat, kata Nabi Sulaiman kepada jin tadi itu. Maka singkat cerita, bunda, besok paginya burungku dengan agak sulit dia terbang dan agak sulit berkicau, tetapnya berkicau di rumah depan bapak itu. Maka ketika dia ingin berkicau tu, bunda, laba kicaunya nyak dilempar oleh jin bapak tadi itu. Ternyata datang malaikat Allah melempar 2 jin itu. Akhirnya datanglah 2 jin ini kepada Nabi Sulaiman. Apa susah ngoknya? Kan susah lo dari ujung timur ke ujung barat datang ke Nabi Sulaiman. Susah ngok jin tuh. Apa susahnya? Aikolah Nabi Sulaiman, tadi engkau menyuruh aku untuk melempar papa tuh kalau inyo melempar burung yang berkicau itu. Tiba-tiba ketika aku ingin melempar papa itu, datang malaikat Allah melempar kami berdua ini ke ujung timur dan ke ujung barat. Kok bisa begitunya? Antara Nabi Sulaiman lah sakit kepala ini lah tengkak lo kata jin itu. Maka dipanggillah salah satu bawahan Nabi Sulaiman. Wahai fulan, panggil bapak itu. Datanglah bapak itu, bunda. Jadi bacitolah, Pak, betulkah bapak melempar burung itu setiap pagi? Betul ya. Burung ini mengadu ke saya untuk minta pertanggungjawaban bapak karena sayapnya patah. Kalau itu, kenapa bapak melempar? Karena suaranya tak bagus. Maka bunda, kalau kadang awak kau kan memberi semangat motivasi kepada laki awak, suami awak. Bang, siapa yang azan maghrib tadi, bang? Nggak kenal dia ada suara atunya. Abang dek, abang merinding belum adik menangannya. Padahal supaya abang tu rajin ke masoji sebenarnya nggak ada sih. Kalau joleng dengarkan suaranya untuk kalian pocah suara apa tu. Tapi dek istri gue lo, undek bang,
bergetar jiwa dan mendengar suara abang azan maghrib tadi atau ya azan mubangnya. Padahal masyarakat kira sakit kepala mendengar suara apa. Tapi dek awak sayang lagi, baiklah motivasi lagi itu. Nggak masalah bunda. Asal jen waktu azan tu bertumbuh lah iyalah. Pak jenazah le adanya azan ya. Pak jenazah adanya azan awak tumbuh kagak ajen le. Tapi memberi motivasi suami awak tak apa-apa. Bang, adik dengar tadi subuh tadi ancak suara imam tu nya. So tasuambu karim tu pulang kampung ya kan itu. Masa nak kenal adik suara tu siapa yang jadi imam? Abang dek emak lah merinding lo rumah abah tu kan. Malah nagih lo jadi imamnya. Padahal suara untuk kalian bocah. Makanya tak apa-apa bunda, yang penting dia rajin ke masjid, tak masalah doh. Asal dia nonggok di bawah kodai main berdomino, aberang lah bunda tu. Alanyak mati abang main domino juga bang, tak masalah tu. Tapi kalau ke masjid datanglah. Jadi bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika engkau melempar tadi itu, burung itu meminta pertanggungjawaban, maka aku suruhlah 2 jin. Kalau engkau melempar burung itu lagi, maka akan kusuruh jin itu untuk melempar engkau ke ujung timur atau ke ujung barat. Tapi kenapa kejadiannya berbalik? Kok jin ini yang dilempar ke ujung dan ke timur? Lalu diceritakanlah oleh bapak tadi. Jadi baik cerita Nabi Muhammad ya. Jadi maaf Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Jadi giko kan burung ko tadi kan bakicaunya iyo. Jadi sebelum bakicau tu adalah pengemis datang ke rumahku. Pengemis bunda datang ke rumah dia. Dia tu kan duduk nyantai di teras rumahnya mau makan. Nyantai pagi hari. Tiba-tiba datanglah pengemis. Di ambo ibu do ke pengemis tu ambo bela yang ambo makan tu. Padahal barang yang dimakan tu nak ada oleh misalnya lontong atau pecel, ambo bela pecel tu doki orang pengemis tu bunda. Setelah ambo bela burung tu begitu, ambo umpan lah nyonya. Ketika ambo umpan tu tidak tahu kalau ambo ada jin nya. Ternyata bunda, ketika kita bersedekah bisa menghilangkan murka Allah. Bisa lo jin itu yang dilempar deh malaikat. Ternyata orang yang bersedekah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini rahasia pertama, rahasia iblis terhadap manusia.